Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Zio butuh waktu untuk mengenalkan dia pada mama. Dan Zio juga belum yakin apa mama mau menerima dia. Karena Kevia tidak memiliki keluarga. Dia hanya gadis biasa. Terang Zio mencari-cari alasan. Bicara apa kamu, Zio? Kamu seperti tidak tahu sifat mama. Kapan mama pilih-pilih pasangan untukmu? Asal dia baik, mama pasti setuju. Tapi kali ini mama kecewa. Kenapa kamu melakukan pernikahan tersembunyi seperti ini? Dan kenapa dia di kamar tamu? Apa kalian sedang bertengkar? Bola mata Zio memutar. Ia sedang mencari jawaban yang pas. Oh iya, kami sedang ribut kecil. Jangan seperti itu. Kalau memang dia istrimu, jangan sekali-sekali pisah ranjang. Itu hanya menciptakan jarak di antara kalian. Zio hanya bisa menggaruk tengkuk lehernya dan mencoba tersenyum tipis pada mamanya. Wanita hanya butuh dimengerti, Zio. Tapi jujur, sekarang mama senang sekali. Cepat panggil dia ke sini. Mama lihat dia sedikit takut pada mama. Zio melirik ke belakang, kemudian memanggil Kevia. Kamar Kevia. Begitu masuk, Zio langsung mengunci pintu, takut sang mama menguping. Kevia, aku ingin bicara denganmu. Kevia mengangguk siap mendengar ucapan Zio. Singkat cerita, Zio menceritakan apa yang ia katakan pada mamanya di ruang tamu. Ia meminta agar bila ditanya, jawaban mereka harus sama. Karena Kevia gadis cerdas, ia pun langsung tanggap. Diajak pura-pura oleh Zio, ia pun setuju. Mungkin ini cara dia balas budi atas kebaikan suaminya, meskipun suami di atas kertas. Ruang tamu. Setelah menginterogasi putranya sendiri, kini Elvira ganti menanyai Kevia, menantu barunya yang telat ia sambut karena dirahasiakan oleh putranya sendiri. Kenapa tadi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sama mama? Meski kaget, mama senang mendengar kabar pernikahan kalian. Elvira ternyata menerima Kevia dengan terbuka. Ya iyalah, Elvira kan takut putranya jadi perjaka karatan. Tidak peduli bagaimana cara Zio mendapat pasangan, asal sudah sah, Elvira merasa lega. Zio merasa lega. Mamanya tidak begitu mempermasalahkan pernikahannya. Oh iya, mama tidak mau banyak gosip nantinya. Mama harap kabar pernikahan kalian tidak disembunyikan lagi. Mama akan diskusi sama papa. Sekarang papa sama Naomi sedang dalam perjalanan ke sini. Mama barusan mengabari mereka. Zio hanya memijit pelipisnya. Sebentar lagi ia harus mengulang penjelasan pada sang papa dan Naomi. Beberapa saat kemudian, semua keluarga sudah berkumpul kecuali Zia yang memang tidak bisa hadir dan V, adik bungsu mereka karena sedang studi di luar negeri. Tanggapan Radhika saat melihat putranya sudah menikah bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga, ia tidak kaget, seolah hal seperti itu biasa terjadi. Ia malah memberikan selamat pada putranya itu dan malah akan menyelenggarakan sebuah pesta besar untuk keduanya. Tidak usah, Pak. Zio menolak karena pernikahan ini memang bukan sesuatu yang ingin ia rayakan. Sudahlah Mas Zio, serahkan sama Naomi. Aku senang akhirnya Mas Zio merit. Naomi memeluk kakak laki-lakinya dan memberikan selamat. Sebagai kado pernikahan, Naomi akan menyiapkan sebuah pesta besar untuk Zio. Selamat atas pernikahan kalian, ucap Naomi pada Kevia. Ia sempat melirik Kevia. Ia amati dalam-dalam. Selera Mas Zio daun muda rupanya, batin Naomi sambil tersenyum tipis.
Karena semua keluarga memaksa, akhirnya Zio pun menerima. Toh dia tidak ikut sibuk mengurusi semuanya, sudah bakal dihandle oleh keluarganya. Malam semakin larut. Setelah makan malam bersama yang hangat, semua bersiap tidur. Dengan sengaja Elvira mengajak semua menginap. Lama juga tidak tidur di sini. Ya sudah, Mama ke kamar dulu. Elvira berjalan mendekati suaminya. Ia mengajak Radhika tidur. Iya nih, udah ngantuk juga. Besok bakalan sibuk untuk siapin pesta pernikahan kalian. Naomi ke kamar dulu. Kini tinggal Zio dan Kevia. Jangan kembali ke kamar tamu, masuklah ke kamarku. Kamu bisa kembali ke kamarmu jika mereka sudah meninggalkan mansion ini, ucap Zio setengah berbisik. Wajah Kevia berubah gelisah. Kamu tenang saja, aku akan tidur di sofa, sambung Zio yang merasakan ketidaknyamanan Kevia. Sesaat kemudian, kamar utama. Aku tidak bisa tidur dengan lampu yang terang, bisa matikan lampunya, pinta Zio yang sudah rebahan di sofa. Maaf, tapi aku takut gelap, jawab Kevia yang hanya sebagai alasan. Ia bukan takut gelap, tapi trauma dengan pria. Oh, baiklah. Pukul 1 dini hari, Zio masih terjaga. Pria itu tidak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur kalau ada orang asing di kamarnya? Dan lampu juga masih terang benderang. Ia pun menatap sekeliling. Setelah memeriksa Kevia sudah tidur, ia langsung mematikan lampu. Klik. Siapa itu? Peki Kevia langsung membuka mata. Sepertinya Kevia memang takut gelap gara-gara pernah hampir diperkusi oleh pria psikopat di tengah malam. Panik, Kevia langsung turun, namun ia malah menabrak tubuh Zio yang kala itu ingin menyalakan lampu kamar kembali. Jangan sentuh aku, Kevia histeris dan Zio merasa panik. Buru-buru ia peluk tubuh Kevia. Ini aku, tenanglah, kamu aman, bisik Zio sambil memeluk Kevia. Ia tidak mau Kevia teriak, nanti membangunkan semua orang. Zio dapat merasakan nafas Kevia yang memburu. Sepertinya gadis itu kena serangan panik karena lampu yang ia matikan. Entah mungkin karena kasihan, tangannya malah menepuk punggung Kevia perlahan, kemudian mengusap rambutnya. Tidak apa-apa, tenanglah. Zio kemudian mendudukkan Kevia di tepi ranjang. Pria itu lalu meraih stop kontak. Klik. Dan lampu pun kembali menyala. Zio ingin mengatakan semua sudah aman sekarang, jadi Kevia tidak usah khawatir. Maaf, aku tidak tahu kamu benar-benar takut gelap. Kamu tidak apa-apa kan? Sambung Zio yang melihat Kevia menundukkan wajah. Kevia, kau baik-baik saja kan? Zio memberanikan diri menyentuh dagu gadis tersebut. Dilihatnya Kevia sudah menangis. Astaga, apalagi ini? Kenapa aku harus menghadapi gadis ingusan? Zio kemudian berjongkok di depan Kevia. Ayolah Kevia, lampunya sudah menyala. Apalagi yang membuatmu seperti ini? Dan satu lagi, aku tidak suka melihat wanita menangis, ujar Zio tegas. Bukannya membujuk Kevia agar tenang, ia malah mengatakan tidak suka melihat wanita menangis. Bolehkah aku kembali ke kamarku sendiri? Kevia mendongak. Mungkin ia tidak hanya takut gelap, tapi takut pada pria. No, tidak sekarang. Tapi kalau kamu mau segera berpisah, aku akan segera urus. Tapi malam ini kamu harus tetap di sini. Akhirnya Kevia harus ikut aturan Zio. Tapi masalahnya, Elvira dan semua keluarga menginap tidak hanya semalam. Mereka tidak pulang karena ingin di sana sampai acara pernikahan selesai. Karena mereka juga mau diskusi tentang konsep yang akan disiapkan.
Apes bagi Kevia dan Zio. Bila semalam tidak terjadi apa-apa, lalu bagaimana dengan malam ini? Ini adalah malam kedua mereka satu kamar. Di dapur, Elvira sedang bisik-bisik pada Bibi. Bibi yakin ini ada efeknya. Benarnya, kata pemilik toko, ini sangat manjur, bisa kuat berjam-jam, ucap Bibi dengan yakin. Bagus, mereka sepertinya tidak harmonis. Saya ingin mereka akur. Masa pengantin baru tidak kelihatan auranya? Mereka seperti orang asing. Pertama kesini malah pisah kamar. Semoga obat ini manjur ya, Bi. Iyanya. Sebelum masuk kamar, Elvira mencari Zio. Zi? Iya, Ma. Mama lihat wajah kamu kelelahan akhir-akhir ini. Coba minum ini, suplemen. Mama habis minum ini, kok badan Mama terasa segar. Dahi Zio mengkerut. Sejak kapan mamanya jadi brand ambasador suplemen? Enggak, Ma. Zio enggak minum minuman aneh-aneh. Udah, minum aja. Elvira menyodorkan gelas itu, bahkan memastikan Zio meminumnya sampai habis. Apa ini? Kenapa sedikit amis dan pahit? Ya sudah sana, kamu istirahat dulu. Mama juga mau tidur. Elvira berbalik, bibirnya mengembang. Ia tersenyum penuh kemenangan. Beberapa jam kemudian, Zio berbaring di atas sofa di kamarnya, sedangkan Kevia sudah tidur di atas ranjang. Glibak, glibuk, glibak, glibuk. Zio tidak bisa memejamkan matanya, tubuhnya terasa aneh. Astaga, minuman apa yang Mama kasih tadi? Gerutu Zio yang mulai merasa tidak nyaman. Dilihatnya AC kamar masih normal, tapi ia kok merasa gerah. Mencoba menguasai diri, ia mengusap wajahnya dengan kasar dan langsung ke kamar mandi. Pria itu membasuh wajahnya berkali-kali. Ketika sudah segar, ia pun kembali ke kamar, tapi matanya malah tidak sengaja terus saja menatap ke atas ranjang. Tanpa disuruh, kakinya terus melangkah mendekati Kevia yang sudah lelap. Zio memejamkan mata, kemudian berbalik. Sadar, Zio, gumamnya. Tapi baru beberapa langkah, ia malah berbalik. Zio perlahan naik ke atas ranjang. Jakunnya naik turun memperhatikan Kevia yang tidur.